Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang yang luas sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih pada hari kiamat. Maka di dalam doa ini, innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Allah engkau Maha Pemaaf, engkau mencintai sifat pemaaf. Pelajaran apa yang bisa kita ambil pada kesempatan ini? Innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah mencintai sifat pemaaf adalah dengan sering memaafkan. Jika kita mengharapkan maaf dan ampunan dari Allah, jadilah seseorang yang mudah memaafkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah mencintai sifat pemaaf. Allah mencintai seseorang yang pemaaf. Terdapat sebuah athar, sebuah riwayat dari salafun salih terdahulu yang bernama salah seorang saleh, saya lupa namanya, tapi beliau dipanggil dengan Al-Hamadani. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala bahwa orang ini dikenal dengan akhlaknya yang baik, akhlaknya yang mulia, dan suka memaafkan orang. Dan kemudian di antara perilaku yang biasa beliau lakukan ketika beliau memaafkan seseorang, beliau selalu menyebut satu ungkapan yang mengatakan al-madhi la yuzkar. Beliau mengatakan al-madhi la yuzkar, bahwa sesuatu yang lalu tidak usah diingat, yang lalu tidak usah diingat. Ini yang kebiasaan yang biasa beliau ucapkan terkait dengan orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya, meminta maaf atau tidak meminta maaf kepada beliau. Beliau mengatakan al-madhi la yuzkar, yang lalu sudah jangan diingat, ya. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ketika beliau wafat, sebagian orang-orang saleh melihat beliau di dalam mimpinya, dan sebagian orang-orang saleh ini bertanya, ya Hamadani, ma fa'ala bika rabbuk, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu wahai Hamadani? Beliau rahimahullah, beliau mengatakan awqafani baina yadayhi, Allah menempatkanku di hadapannya. Thumma qala li, kemudian Allah berfirman kepadaku, ya Hamadani, al-madhi la yuzkar, wahai Hamadani, yang lalu tidak usah diingat, aku maafkan semua dosa-dosamu yang lalu. Subhanallah ikhwatal iman. Inilah dibalik doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau maha pemaaf, engkau mencintai sifat pemaaf, maafkanlah aku. Di samping kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara ikhtiar agar kita mendapatkan maaf dan ampunan Allah adalah dengan sering-sering memaafkan. Di dalam surat An-Nur Allah berfirman, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah kalian menjadi seorang yang memiliki sifat pemaaf dan berlapang dada. Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini subhanallah turun terkait dengan peristiwa di masa itu, yaitu ketika Aisyah dituduh berfitnah, difitnah berzina, dan itu membuat tidak terimanya ayah beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anha, sehingga Abu Bakar ini yang biasa memberikan sedekah kepada sebagian kerabatnya, beliau membatalkan sedekah itu, artinya membatalkan, tidak lagi memberi kepada kerabat tersebut, karena kerabat yang diberi oleh Abu Bakar adalah orang-orang yang ikut menyebarkan isu terkait tentang fitnah tersebut. Abu Bakar berjanji, saya tidak mau melanjutkan sedekah saya kepada orang-orang yang menebarkan fitnah terhadap putriku Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi Abu Bakar posisi yang benar, sikap yang benar. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hal itu. Allah mengingatkan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta memberhentikan bantuannya kepada orang-orang yang kekurangan di antara kalian. Dan hendaklah mereka memaafkan, falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, berlapang dada, maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak suka, tidak ingin jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ikhwatal iman, ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mahal dan bernilai bagi kehidupan kita, melebihi ego dan harga diri kita. Seringkali kita tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni kesalahan orang adalah karena untuk mempertahankan ego dan harga diri. Berapa nilainya dibandingkan dengan maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih tersisa ego bagi diri kita ketika kita digiring untuk dihadapkan kepada neraka jahanam? Ketika kita sadar ternyata lembaran catatan amal kita terima dari sisi kiri kita. Ketika kita sadar bahwa ternyata malaikat Zabaniyah
sedang menanti dengan belenggunya untuk menggiring kita untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana ego kita pada saat itu? Jika ternyata kita bisa selamat dari semua itu hanya dengan memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada kita, apakah kita tidak akan melakukannya? Bayangkan ketika kita di posisi itu ya ikhwatal iman, maka kita akan dengan mudah mengampuni dan memaafkan banyak kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Bukan karena kita sadar bahwa kita orang baik, bukan karena kita sadar atau merasa diri kita orang yang pemaaf, tapi karena kita sangat butuh dan fakir terhadap ampunan dan maafnya Allah Subhanahu